Dapat kita saksikan Wali Kota Banjarmasin di Kusina memantau langsung kawasan tergenang banjir di Jalan Ahmad Yani Pal 4,5. Semua jalan sini. Bagaimana dengan sedikit Pak Wali, tanggapannya Pak Wali terkait dengan di kilometer 4 ini Pak Wali? Ya, ini kan memang ada perbedaan tinggi air antara di timur dan di selatan itu. Sehingga tadi dijebol median jalan dan kami prinsipnya setuju saja. Daripada ini semakin tinggi karena ini kan dorongan dari Sungai Lulus, Sungai Matagura. Nah, ini kan kiriman air datang terus. Dan saya ingin pastikan kiriman air itu bisa mengalir dengan lancar. Gitu. Nah, sementara di sisi timur bisa diselesaikan melalui jalur sentral, ya, termasuk menjebol saluran yang ada di Pasar Kuripan, kemudian membersihkan lagi yang ke Sungai Lulusnya. Nah di sisi selatan ini nanti tumpukannya memang dua, ke Sungai Guring dan Sungai Pengurus. Tapi kita ingin pastikan ini Pengurus bisa tetap lancar, kemudian Sungai Guring juga akan paling tidak lancar juga, yang nanti juga berujung pada pembuangan di Sungai Kelayan. Kemudian satu lagi sungai yang bisa dialahkan berfungsi adalah pembuangan di Sungai Kaburan. Nah paling tidak tiga sisi ini bisa lancar lintas air yang ada di Banjar Tinggi. Pak, untuk arus lalu lintas seperti apa untuk meminimalisir kemacetan, Pak? Ya, memang ini kita komunikasi dengan pihak Polresta ya. Mudah-mudahan tetap bisa lancar. Memang agak terganggu sedikit, tapi mudah-mudahan kalau ini bisa sama, itu paling tidak ketinggiannya bisa dilalui lah. Sudah di bawah lutut. Sedikit banyak yang terjebak juga tadi dari kan ini ketinggiannya udah sampai paha ya. Sedikit Pak terkait dengan penyaluran bantuan ke posko-posko pengungsian Pak, bagaimana Pak sejauh ini Pak? Saya ingin pastikan siang ini bantuan dari Tempo itu sudah didistribusikan ke 4 kecamatan, kemudian 2 kecamatan yang memang terdampak parah, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, dan juga sini di Banjarmasin Utara, sedikit yang di tengah. Kemudian lagi siang ini kita akan distribusikan bantuan untuk dapur umum di 35 dapur umum. Tadi udah ada datanya Dinas Sosial. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat karena banyak yang kami minta dievakuasi, kemudian tidak bisa keluar ingin berbelanja dan lain sebagainya. Kita untuk suplai makanan dulu lah. Jadi bantuannya dalam bentuk suplai makanan yang siap dimakan karena kita kasih bahan mentah juga tidak semua, kemudian dapur bisa berfungsi karena rata-rata kan dapur di belakang lebih rendah biasanya, sehingga kemudian yang disukai adalah makanan siap saji yang siap dimakan. Ya, saya minta kepada masyarakat Kota Banjarmasin bersabar dan kita juga sama-sama saling bantu-membantu dan menolong, dan saya juga terima kasih pada seluruh relawan yang mandiri ataupun juga langsung bersama-sama dengan BPBD. Jadi yang kita perlukan hari ini adalah perahu karet untuk evakuasi dan juga mengantar suplai makanan, termasuk juga mobil-mobil operasional yang double cabin yang lebih tinggi gitu, sehingga tidak terganggu kesayangan suplai makanan. Masih belum? Satu lagi saya ingin sampaikan. Iya Pak. Tadi saya sudah minta dengan Dinas PU. Ini kan sudah kelihatan genangan seperti ini untuk perencanaan jangka panjang.
Ya, dari belajar dari kasus ini kita ingin agar ini tidak terulang lagi, sehingga direncanakan betul titik-titik mana yang memang harus segera dinormalisasi dan harus dibebaskan, sehingga tidak terjadi seperti ini. Kedua, kalau dalam kajian memang diperlukan sistem pompa untuk antisipasi, ini juga harus dicermati di mana titik pompa. Paling penting, ini perencanaan jangka panjang dan mudah-mudahan bisa kita mulai di 2021 atau 2023. Cukup Pak, ya masih Pak. Ayo. Terus keluar aja. Oh ya. Kita tolong. Ya. Masih banyak. Enak lagi aku. Ya. Videonya di aku enak. Hah? Videonya tuh. Ya. Kenapa kok gitu? Ibu. Pemirsa Perempat TV, tadi kita dapat saksikan bahwa untuk suplai makanan instan sudah dilakukan hari ini di seluruh kecamatan hingga kelurahan di Kota Banjarmasin. Terus kita saksikan Kapolresta Banjarmasin juga ikut memantau. Ikut memantau langsung genangan banjir yang terjadi di kilometer 4,5 Jalan Ahmad Yani. Bapak, sedikit Pak tanggapannya dengan dijebolnya jalan dari Pak. Mungkin tuh sebagai bentuk apa? Nah, jadi gini, tadi setengah enam kita lapor dari Kapolres Timur bahwa air sudah lebih daripada seminggu di Kota Binabata. Masih meninggal di masyarakat yang di belakang sana di luar Binabata juga. Nah, maksudnya karena ini memang tidak ada sanitasi air yang mengarah ke lebih rendah, tertampung dengan halangan dengan deker atau poros jalan yang dibatasi paving block itu. Jadi inisiatif untuk dibongkar. Dan bukan hanya ini, kita dari kilometer 4,5 sampai dengan kilometer 6 itu masyarakat karena memang ketinggian ada di sebelah kiri kalau kita mau arah keluar ke kota. Artinya tidak ada salahnya buang di sini karena memang semuanya mengalami banjir. Jangan juga ada dari warga karena memang semuanya banjir. Kalian pun banjir, dia pun banjir. Jadi biar ada mata air. Kalau tidak mengurangi depot lah, kasihan yang lebih parah nanti. Pak, untuk meminimalisir kemacetan ini seperti apa nanti Pak? Rekayasa lalu lintas dari pagi, ternyata memang banyak aktivitas hari Senin ini memang banyak. Sebenarnya ya diberlakukan zamannya PPKM atau mungkin pembatasan kegiatan masyarakat sebenarnya ya harusnya dibantu biar bisa memaklumi lah kantor. Kita mungkin di instansi yang hanya 50% saja. Sehingga juga mengurangi kemacetan, juga aktivitas di jalan juga berkurang. Apakah mungkin kan jalur ini ditutup kan untuk pengalihan arus kan? Ya, selama masih bisa kita atasi jalan dengan kondisi masih merayap, kita buat jalan. Tapi kalau sudah tidak bisa, kita atasi tadi mutar dia ke arah mana? Betul, Broto ke Sungai Ribut, Udah. Ya.
Dan. Ya, pemirsa Prima TV, itu tadi sekilas info kemacetan yang terjadi di Pol 4,5 Jalan Ahmad Yani, dan juga telah dilakukan penjebolan median jalan untuk pengalihan tingginya genangan banyu di sebelah kiri arah keluar kota. Boneka Purwati kembali ke studio. Terima kasih.